Yang ke-12, mengabaikan tugas kalbu. Mengabaikan tugas kalbu. Jadi banyak orang, subhanallah, dia hanya fokus kepada ibadah yang tidak melibatkan hatinya atau kalbunya. Gerakan-gerakan saja. Padahal sebenarnya kedua ini punya jenis ibadah. Kedua ini punya jenis ibadah. Misalnya, ibadah kalbu itu ikhlas, yakin, tawakal. Ya. Ini semua adalah ibadah kalbu. Sementara secara jasad misalnya orang jihad, sholat gitu kan. Nah ini tidak bisa luput dari kalbu. Karena sholat, jihad, segala macam tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Gitu kan. Dan dengan tawakal, maka secara otomatis ya, semua apa yang dikerjakan oleh jasad itu atau jasmani akan selalu berpasrah kepada Allah SWT karena diawasi. Ya, dan banyak orang melalaikan masalah ini tentunya. Allah Subhanahu Wa Taala hanya memperhatikan hati seseorang. Dan itu jadi pusat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana penulis katakan di sini. Beliau mengatakan di awal pembukaan, Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, tugas kalbu merupakan satu di antara pondasi-pondasi iman dan merupakan satu di antara kaidah-kaidah agama seperti mencintai Allah dan Rasulnya. Ini salah satu ya, ibadah hati. Tawakal kepada Allah, ikhlas beragama karena Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, takut kepada Allah, serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hal ini wajib dilakukan oleh setiap hati manusia, kata beliau. Ya. Lalu kemudian dikatakan hati atau kalbu merupakan, tadi tentu diambil dari fatwa Ibn Taimiyah ya, di jilid 10. Hati dan kalbu, hati atau kalbu merupakan tempat perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tadi saya katakan. Ya. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk memperhatikan setiap gerak-gerik kalbunya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah melihat pada bentuk-bentuk rupa kalian, jasad kalian dan harta-harta kalian. Tapi Dia Allah akan melihat dan menilai pada hati-hati dan perbuatan-perbuatan kalian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidak ada gunanya orang tampan, cantik, ya, tinggi, kekar, segala macam, putih, ya, segala macam ini. Kalau dia tidak diikuti dengan keimanan, dengan amal saleh, keyakinan kepada Allah SWT dalam hatinya, ketakutan terhadap azab Allah, dia akan maksimal kalau diikuti dengan amalan-amalan hati tadi. Tidak sedikit kaum muslimin yang memperhatikan amalan-amalan lahiriah, tetapi mereka mengabaikan amalan-amalan kalbu atau batin. Mereka tidak menyadari bahwa kebaikan hati seseorang merupakan kebaikan bagi anggota tubuhnya. Dan hati memiliki kedudukan bagaikan raja yang mengeluarkan seluruh perintah dan larangan bagi rakyatnya. Ini maksudnya adalah anggota tubuh tentunya. Banyak tugas yang harus dikerjakan hati manusia. Antara lain adalah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan tugas kalbu yang paling besar dan merupakan tujuan yang paling mulia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, mencintai Allah merupakan santapan rohani, makanan kalbu dan permata hati. Jadi teman-teman, kalau hati ini baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau buruk, maka buruk seluruh anggota tubuh. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhat jasadul kullu. Sesungguhnya dalam fisik manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik semuanya. Kalau dia buruk, idza fasad fasadat jasadul kullu. Kalau dia buruk, maka buruk semua jasad. Gitu kan. Jadi banyak orang subhanallah justru wajahnya cerah, hidupnya bahagia justru karena hatinya tentram. Dan berapa banyak orang penampilannya di luar bagus, tapi karena hatinya kacau, maka hidupnya pun tidak bahagia. Lalu kata penulis, lalu bagaimana halnya dengan kalbu kita terhadap sikap mencintai Allah? Apakah mencintai Allah itu lebih diutamakan daripada mencintai harta, istri, dan anak-anak atau sebaliknya?
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di salah satu ayatnya tentang masalah ini, dan ini adalah amalan hati ya, dalam surah At-Taubah ayat 24 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan hai Muhammad kepada para pengikutmu, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah serta Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Berapa banyak orang kena rumahnya nyaman jadi nggak ke masjid. Berapa banyak orang ya, mendapatkan istri yang cantik, lalu kemudian lalai terhadap ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi amar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan istrinya pamer aurat sana sini. Berapa banyak orang hanya karena mengejar jabatan politik, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap bahwasanya tidak mungkin dia dapatkan jabatan itu kecuali dengan mengikuti arus yang ada di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya dia menjual keimanan, hidayah setelah datang kepadanya. Berapa banyak pedagang ya, mendahulukan keuntungan tanpa memikirkan itu halal atau haramnya. Ini semua karena mereka lebih mencintai urusan dunianya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara mencintai Allah dan Rasulnya adalah amalan hati. Dan kalau anda bertanya, bagaimana caranya supaya kami bisa mencintai Allah Ustaz? Bagaimana mencintai Rasulullah SAW? Tentu dengan mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya. Dan tentu nanti setelah itu anda akan mendapatkan juga manfaatnya. Akan menyadari manfaat itu. Manfaatnya sangat besar. Dengan menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka kita akan merasakan punya panduan hidup. Kita dapatkan manfaatnya, kebahagiaan, rezeki yang melimpah. Allah SWT berikan segala macam kemudahan. Karena Allah sudah nyanyikan dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar dari setiap lini masalah kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Ya, itu ayat 2 dan ayat 3 dari surah At-Talaq. Ibnu Katsir rahimahullah kembali kepada tadi At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, maksudnya kamu tabung, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, terus kamu pikirkan bagaimana bisa untung, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah serta Rasulnya dan juga jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Apa kata para ulama tafsir berhubungan dengan ayat ini? Terutama potongan terakhir ya. Karena kita ingin memahami apa yang sedang Allah ancamkan. Karena Allah di sini mengatakan, maka kalau itu semua lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya dan juga jihad, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Keputusan apa? Ibnu Katsir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Quranul Azim, jilid 2, halaman 356. Makna daripada maka tunggulah sampai Allah mendatangkan putusannya ialah, maksudnya tunggulah sampai datang sesuatu yang akan menimpamu berupa azab dan siksa. Jadi orang banyak tidak sadar ternyata penyakit yang datang kepadanya, ributnya rumah tangganya, nakalnya anaknya, gagalnya usahanya, justru karena dia menomorduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara meeting, akhirnya mereka meninggalkan ibadah. Bahkan seringkali terjadi meeting di hari Jumat. Kalau sekarang pandemi berbeda. Memang sholat Jumat lagi diganti dengan duhur. Gitu kan? Masalah COVID-19, tapi kalau tidak, kenapa harus begitu? Pernah seorang ikhwah tanya kepada saya kerja di perusahaan Ustaz, meetingnya umumnya selalu hari Jumat, dan selalu jam 12 siang, hingga tidak bisa Jumat. Apa yang harus saya kerjakan? Saya katakan keluar dari situ. Tidak mungkin Anda meninggalkan Jumat yang merupakan wajib bagi kaum laki-laki tanpa udzur syar'i, hanya karena urusan meeting saja. Lalu kata penulis selanjutnya, alangkah bahagianya orang yang hatinya diliputi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda,
walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seseorang antara kalian beriman dengan sempurna sebelum aku menjadi orang yang lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Sampai pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jalan bersama Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi semuanya. Pokoknya istri, anak, harta, apa saja anda perintahkan aku ikuti. Kecuali diriku sendiri ya Rasulullah. Aku masih lebih cinta diriku daripada anda. Maksudnya, kalau anda perintahkan sesuatu lalu aku berat, maka akan berat itu. Kata Nabi SAW, tidak hai Umar. Maknanya kalau kau ingin sempurna imanmu, harus sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Apa yang aku perintahkan walaupun jiwamu gak suka, kau kerjakan. Salat malam ngantuk, tapi Rasulullah SAW suruh, kerjakan. Kejujuran berat, tapi Rasulullah SAW perintahkan, kerjakan. Gitu kan? Seperti itulah. Maka Umar menundukkan kepalanya sebentar atau sejenak, lalu mengangkat lagi, lalu berkata, sekarang ya Rasulullah, anda lebih aku cintai bahkan atas diriku sendiri. Ya, kata Nabi SAW, sekarang hai Umar. Seperti itulah. Ya. Jadi subhanallah, para sahabat memang sudah memahami amalan ibadah. Hati itu punya amal ibadah, ikhlas, tawakal tadi, cinta kepada Allah dan Rasulnya, benci karena Allah dan Rasulnya, benci sesuatu perbuatan buruk karena Allah dan Rasulnya memerintahkan itu, kemudian takut dan seterusnya. Dan amal yang paling tinggi adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Caranya mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka akan muncul rasa cinta itu nantinya. Bagaimana keadaan kalbu kita, kata penulis, di hadapan sikap tawakal, memohon pertolongan, takut, mengharap, khusyuk atau konsentrasi dan tunduk kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli salah wa ma kutiba lahu illa nisfuha, illa thuluthuha, illa rubu'uha, illa khumusuha, hatta balaga usyruha atau usyruha. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Sesungguhnya seorang hamba melaksanakan sholat, tapi karena tidak konsentrasi, ya, hatinya tidak terpaut karena mencintai Allah, karena ingin mengejar janji Allah di situ, tidaklah dituliskan baginya kecuali hanya setengah pahala. Bahkan ada yang cuma sepertiganya, ada yang cuma seperempatnya, ada cuma seperlimanya, hingga ada yang hanya mendapatkan 1/10 dari sholatnya. Para salafus saleh, kalau mereka lagi sholat, baru mau sholat saja, dinukil sebuah riwayat tentang Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW dan merupakan anak dari orang yang sangat mulia dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Kalau mau habis uduk, kalau mau masuk masjid, beliau selalu memerah wajahnya kayak orang ketakutan. Ditanya orang-orang yang sekitarnya, ada apa dengan anda? Apakah ada musuh yang mengancam anda sehingga kami bantu? Kata beliau, tidak radhiyallahu anhu. Cucu Nabi SAW ini, kekasih Nabi SAW, Hasan, mengatakan tidak. Tapi apakah kalian tidak tahu saya akan masuk ke istana siapa sekarang? Padahal masjid itu biasanya ada yang bangunnya sederhana. Tetap saja dalam gambaran kita adalah rumahnya Allah. Istana yang telah Allah siapkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Begitu mereka luar biasa. Ada di antara mereka sahabat Nabi yang sholat disasarkan padanya di dadanya, bahkan kena dari daerah hatinya, ya, anak panah sampai 10 anak panah, dia nggak berhenti sholat. Sampai dia mengatakan, demi Allah kalau bukan aku khawatir dia musuh melepaskan anak panah lagi pada saat dia lagi berjaga-jaga di malam hari di pasukan, di perbatasan muslim sama musuh, aku tidak khawatir musuh melepaskan lagi anak panah sehingga aku terbunuh dan Rasulullah SAW dan para sahabat bisa diserang oleh musuh, maka niscaya aku akan selesaikan surah Al-Kahfi yang aku baca pada malam itu. Jadi luar biasa mereka, hatinya sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, perlu diketahui bahwa seluruh perbuatan anak manusia amat tergantung kepada kondisi hatinya. Maka nilai keutamaan perbuatan manusia di sisi Allah sangat tergantung kepada kadar keimanan, keikhlasan, kecintaan kepada Allah, dan lain-lain yang ada dalam hati. Maka ketika seorang muslim mengabaikan amal-amal hatinya,
ia akan mengalami kelemahan dan tidak pernah mencapai pada tujuan yang hakiki dari ibadahnya yang telah ia lakukan. Sebab ibadah yang dilakukan manusia berporos kepada dua pokok dasar. Yaitu yang pertama, penuh rasa cinta, memang dia mencintai pekerjaan itu, ibadah itu. Dan yang kedua, penuh hina dan tunduk. Bagi orang yang ingin mendapatkan petunjuk dan ingin mendapatkan kenikmatan yang kekal, maka hendaknya ia selalu mengawasi dan memperhatikan kondisi hatinya dengan menghiasinya untuk Allah dan mematuhi perintah dan larangannya. Karena yang sedemikian itu adalah bagian dari ketakwaan hatinya. Tidak sedikit mereka yang konsisten di dalam beragama mengabaikan seluruh aktivitas kalbu hingga ibadah mereka tidak berfungsi dan berakibat kelemahan pada dirinya. Karena ibadah yang ia lakukan belum dapat memberikan arti sesungguhnya. Karena ibadah yang mereka lakukan hanya timbul dari anggota tubuh saja dan tidak timbul dari hati. Padahal amal ibadah itu sangat tergantung kepada hati. Jadi apa yang mereka lakukan itu tidak lebih dari ibadah-ibadah yang penuh kekurangan, yang bercampur berbagai noda kesyirikan yang tersembunyi, haus pujian, mencari perhatian, riya atau kagum pada diri sendiri ataupun ujub. Sementara Allah yang Maha Suci telah berfirman dalam surah Zumar ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapus seluruh amalmu. Ya. Jadi percuma saja orang kalau gerakan sholat walaupun dia jaga gerakannya bagus, kalau hatinya tidak hadir, percuma saja. Kita akan temukan orang ini tidak menyadari kalau dia sedang sholat. Cuma takbiratul ihram, sadar kalau dia sholat setelah salam saja. Kita akan temukan orang seperti ini hanya baca Al-Quran, hanya sekedar tulisan-tulisan saja tanpa memahami maknanya. Sehingga tidak tersentuh, karena hatinya tidak ikut di situ. Ya. Maka penting sekali seseorang memperhatikan masalah amalan hatinya. Maka selayaknya seorang muslim memeriksa dengan teliti kondisi hatinya agar terhindar dari segala macam debu dan noda. Agar hati tetap bersih untuk menghadap kepada Tuhannya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89, bahwasanya nanti orang yang akan menghadap kepada Allah di hari kiamat dan selamat adalah yang hatinya bersih. Ya, nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih jauh tentang masalah beberapa jenis penyakit hati juga ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Jadi teman-teman, hati ini sekali lagi butuh ada amalan-amalannya. Dan itu harus didahulukan dari amalan-amalan jasmani. Ikhlas, tawakal, yakin, cinta, takut, ya. Ini semua berserah diri dan seterusnya, ini adalah amalan-amalan hati. Sabar, itu semua amalan-amalan hati. Ya. Ini nanti akan memperkuat jasad atau memperkuat amal jasmani yang kita lakukan. Karena dengan keikhlasan, dengan tawakal kepada Allah, dengan cinta kepada Allah, ya, dengan takut kepada Allah, maka kita akan khusyuk sholatnya. Kita akan konsentrasi dalam membaca Al-Quran. Kita akan merasa rugi kalau kehilangan kesempatan untuk mengerjakan salah satu dari jenis-jenis perintah Allah SWT. Kita akan merasa terbebani sekali kalau sampai terjerumus pada hal-hal pelanggaran Allah. Mungkin cuma pelanggaran kecil. Sampai kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau terjerumus dalam satu perbuatan dosa kecil saja, maka dia akan lihat seperti sebuah gunung berat di pundaknya. Dan orang kafir atau orang munafik, kalau mereka berbuat dosa besar, maka mereka hanya lihat seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir seperti ini. Itu kurang lebih gambaran tentang masalah ya, sebab lemahnya iman yang ke-12, ya, yaitu lalainya seseorang dari amalan hati.